Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala ma ba'd. Baiklah, ikhwah fidakumullah, alhamdulillah insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan pengajian kita membaca kitab Nailur Raja Syarah Safinatin Naja yang ditulis oleh Syekh Ahmad bin Umar Asy-Syatiri rahimahullah taala rahmatan wasi'ah. Ya, sebuah kitab yang membahas tentang ilmu fikih di dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala rahmatan wasi'ah. Kita masih ingat ya, pada pertemuan sebelumnya kita masih di pembahasan seputar pembatal-pembatal sholat, yang mana ada 14. Kita masuk ke pembatal ke-10 pada malam hari ini. Kita lihat di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah wa nafa'na bi ulumihi fi darni amin. Yang nomor 10 adalah wa bi ziyadati ruknin fi'liyin amdan. Ya, yaitu dengan menambah rukun yang berupa rukun fi'il, rukun gerakan amdan secara sengaja. Jadi kalau ada orang sholat, kemudian dia menambah rukun yang berupa gerakan. Ingat, rukun sholat itu ada yang berupa gerakan, ada yang berupa bacaan gitu ya, ada yang berupa rukun hati dan seterusnya ya. Jadi kalau dia menambah rukun yang berupa bacaan dan dilakukan secara sengaja, maka batal sholatnya ya. Kita lihat syarahnya. Maknanya anna sholata tabtulu aidan bi ziyadati ruknin fi'liyin fiha ma'al amdi. Bahwasanya sholat itu bisa menjadi batal juga dengan sebab ziyadati ruknin fi'liyin fiha, menambah rukun yang berupa gerakan fiha di dalam sholat tersebut ma'al amdi, disertai dengan sengaja. Maksudnya ma'al ilmi bit tahrim ya, wal ilmi bit tahrim, yaitu mengetahui status keharaman perbuatan tersebut. Ingat kemarin yang dikasih udzur ketidaktahuan adalah orang-orang yang melakukannya dalam keadaan tidak tahu, dan dia orang yang baru masuk Islam atau orang yang hidup di pedalaman. Hidup di pedalaman maksudnya hidup terputus dari orang yang bisa mengajarkan dia tentang hukum-hukum fikih. Ya, kalau ada orang yang mengajarkan dia hukum-hukum fikih, berarti kalau dia lahir dari lahir Islam dan di sekitarnya itu ada orang yang bisa mengajarkan dan dia tidak belajar, maka dia tetap batal ya, dia tetap batal. Taib. Kita lihat karuku ini ghairil mutaba'ati ya. Contoh batalnya bagaimana? Orang menambah rukun yang berupa gerakan, itu contohnya batal bagaimana? Karuku'in li ghairil mutaba'ati. Contohnya dia menambah rukun tapi bukan untuk tujuan mutabah kepada imam. Dia menambah ruku tapi tujuannya bukan untuk mutabah kepada imam. Berarti kalau tujuannya mutabah itu ngikutin ya. Mutabah itu ngikutin. Kalau tujuannya untuk ngikutin imam, maka nggak batal sholatnya. Contohnya gimana? Contohnya begini. Kan dulu saya itu, mungkin teman-teman juga ada ya, yang waktu zaman sekolah itu sholat di sekolahan, istirahat siang, istirahat zuhur. Kemudian temannya ada yang iseng. Ketika kita lagi sholat gitu kan, lagi sholat jamaah, teman yang sudah selesai sholat gitu, ada yang belum sholat, yang ikut kloter jamaah yang lain, sholat zuhur misalkan, istirahat siang, itu waktu kita ruku itu suka ada yang dari belakang, Sami Allahu liman hamidah gitu. Misalkan gitu kan, kita lagi ruku nih, kemudian di belakang ada yang ngomong Sami Allahu liman hamidah gitu. Itu biasanya ada yang ketipu.
Ada yang berdiri tuh. Ada yang berdiri. Ada yang berdiri. Begitu berdiri, ternyata imamnya belum itidal. Belum itidal. Terus dia ruku lagi. Jadi gambarannya seperti itu. Ada orang itidal dalam keadaan menyangka imamnya sudah itidal. Begitu dia itidal, ternyata imamnya masih ruku. Tuh, kok belum itidal? Terus dia ruku lagi. Nah, ruku yang kedua kan ruku tambahan tuh. Ruku yang kedua itu kan ruku tambahan. Pertanyaannya, ruku yang kedua ini tujuannya apa? Tujuannya untuk mengikuti imam, untuk mutabaah lil imam. Nah, kalau tujuannya untuk ngikutin imam, maka nggak batal. Sedih paham ya? Jadi contoh batalnya ruku untuk selain mutabaah kepada imam. Berarti pokoknya dia nambah ruku sengaja aja udah. Waqat linahwi hayatin, atau untuk selain membunuh semacam hewan, yaitu ular atau yang semisalnya. Jadi kalau misalkan dia lagi ruku, kemudian itidal sami Allah liman hamidah, terus dia lihat di bawahnya itu ada ular, kemudian dia mau bunuh itu ular, ya, karena ularnya menuju ke arah dia ketika lagi sholat, terus dia bunuh, dia ruku, kemudian dia bunuh, maka sholatnya juga tidak batal. Tapi kalau dia sekedar nambah gerakan ruku karena sengaja, ya, bukan karena niat mutabahat kepada imam, bukan karena niat yang lain, pokoknya karena pengen aja gitu, maka sholatnya batal. Wa illam yatmain walam yataharrak salasa harokatin mutawaliyatin. Meskipun dia tidak tumak ninah, artinya ketika nambah gerakan ruku tadi, kan supaya sah dianggap ruku, itu kan kalau di dalam rukun sholat kan harus tumak ninah, yaitu diam sejenak seukuran bacaan subhanallah. Jadi tubuhnya begitu ya, anggota tubuhnya itu menempati tempatnya, kemudian diam sejenak seukuran bacaan subhanallah, yang mana gerakan antara turun sama berdiri itu bisa dibedakan. Itu kan baru dianggap ruku kan gitu kan. Nah, seandainya ada orang nambah ruku tapi nggak tumak ninah, set gitu, nambah rukunya nggak tumak ninah, set gitu, apakah batal? Jawabannya batal kalau dia lakukan itu dengan sengaja. Walam yataharrak salah saharokatin mutawaliyatin, dan meskipun dia tidak bergerak dengan 3 gerakan berturut-turut, cuma set kan cuma 2, apakah batal? Batal. Jadi ini membatalkan nomor 10, yaitu menambah rukun yang berupa gerakan dengan sengaja, dengan rincian seperti tadi. Kemudian kata beliau, wa hadhiyal khoslatul asyiratu minal khisalil lati tabtul biha shalah. Dan ini adalah pembatal yang ke-10 dari hal-hal yang sholat itu bisa menjadi batal dengan sebab dia. Kemudian kita lihat yang nomor 11. Kata beliau, wa taqaddumi ala imamihi bi ruknaini fi'liyaini wa takhallufi bihima bi ghairi udhrin. Pembatal sholat yang nomor 11 adalah taqaddum, mendahului, ala imamihi, kepada imamnya, bi ruknaini fi'liyaini, dengan 2 rukun yang berupa gerakan. Ingat kemarin kalau kita mendahuluin imam dalam rukun yang berupa bacaan, maka nggak ada masalah. Ya, itu tidak terlarang. Contohnya apa? Contoh misalkan kita baca tasyahud kemarin kan. Kita baca tasyahud, tahiyat, itu bisa nggak kita selesai duluan dari imamnya? Bisa banget kan gitu kan. Bisa banget kita selesai duluan, imamnya belum selesai kan, bisa banget. Nah, itu apakah terlarang? Enggak. Jadi kalau mendahului imam dalam rukun yang berupa bacaan, maka tidak terlarang. Yang terlarang itu mendahului imam dalam rukun yang berupa gerakan. Nah, ada yang membatalkan sholat, ada yang tidak. Nah, kapan mendahului imam itu membatalkan sholat? Kalau mendahului imam birukna ini fi'liya ini, dengan 2 rukun. Dengan 2 rukun yang berupa gerakan. Watakhallu fi bihima, dan juga ketinggalan dari imam.
Duluin batal, ketinggalan 2 rukun juga batal. Bi ghairi udhrin, tanpa udzur. Berarti nanti kalau ada udzur tidak batal. Nanti kita lihat. Al makna, maknanya anna sholat tatap tulu aidan bisa betul musolli imama, bisa betul musallil makmumi imamahu. Bahwasanya sholat bisa menjadi batal juga, bisa beki, bis dengan sebab sabaki, mendahului al musallil makmumi. Orang yang sholat yaitu makmum, imamahu, imamnya, biruknaini fi'layaini, dengan 2 rukun yang berupa gerakan. Jadi makmum duluin imam 2 rukun gerakan. Ya, itu batal. Nanti kita lihat bagaimana yang disebut dengan 2 rukun gerakan itu. Walau ghairu tawilaini. Ya. Meskipun 2 rukun yang berupa gerakan itu bukan rukun yang tawil, bukan rukun yang panjang. Bukan rukun yang panjang. Jadi tidak disyaratkan rukun yang tawil, rukun yang panjang. Karena rukun yang berupa gerakan itu juga dibagi menjadi 2. Nah, ini salah satu ciri khas fikih madhab ya. Salah satu ciri khas fikih madhab bisa dibilang juga ini keistimewaan gitu ya. Meskipun ada juga yang bilang ini jadi nilai apa namanya, nilai kurang. Apa itu? Yaitu banyak taksim, banyak pembagian dan banyak rincian. Itu salah satu ciri fikih madhab. Jadi sangat rinci dan detail dan banyak rinciannya. Jadi rukun yang berupa gerakan itu dibagi lagi menjadi 2. Rukun yang tawil, yang panjang, dan rukun yang qasir, yang pendek. Rukun yang panjang apa saja? Contohnya berdiri, kemudian ruku, kemudian sujud, kemudian duduk tasyahud, duduk untuk tasyahud. Ini rukun yang berupa gerakan yang panjang. Sedangkan rukun yang qasir, rukun yang pendek, itu rukun yang dianggap sebagai rukun antara. Rukun yang memisah 2 rukun. Contohnya apa? Iktidal sama duduk di antara 2 sujud. Iktidal itu memisahkan antara ruku sama sujud. Makanya ada iktidal, itu memisahkan ruku sama sujud. Sedangkan duduk di antara 2 sujud sebagaimana namanya memisahkan antara dua sujud. Makanya disebut rukun qasir, rukun yang pendek, karena dia memang aslinya gitu ya, adalah rukun antara gitu ya, rukun antara. Taib. Wala ghairu tawila ini, meskipun bukan rukun yang panjang. Meskipun dia keduluan, meskipun dia mendahului imam dalam 2 rukun yang pendek, maka sholatnya juga batal. Wa bitakhallufihi ghairahu bihima. Wa bitakhallufihi anhu bihima. Dan dengan sebab takhallufihi, ketinggalannya hi makmum, anhu dari hu imam, bihima dengan 2 rukun gerakan. Ya. Jadi kalau ketinggalan batal, duluin juga batal. Bi ghairi udhrin, tanpa udzur. Ya, tanpa udzur. Nah, sekarang bagaimana bentuk orang dahuluin imam? Bagaimana bentuk dahuluin imam? Karena salah satu langkah awal seseorang itu belajar fikih, itu dia harus paham tasawur masail. Ya. Dia harus paham gambaran permasalahan yang sedang dibicarakan itu seperti apa. Gambaran kasusnya. Oh, orang batal itu gimana sih bentuknya? Oh, kayak gini baru batal. Nah, jadi orang paham, kayak gini batal. Oh, rukun wudhu, basuh muka tuh gimana sih yang disebut basuh gitu kan? Yang disebut basuh tuh kapan sesuatu itu disebut basuh. Nah, itu namanya tasawur masail, gambaran permasalahan. Sehingga orang paham yang sedang dibicarakan. Nah, sekarang gambaran orang disebut duluin imam itu gimana? Kata beliau wasuratus sabqi. Dan gambaran orang mendahului imam adalah yang pertama, an yahwiya li sujudi wal imamu qa'imun lil qiraati masalan. Ya. Yaitu si makmum turun untuk sujud dalam keadaan imam masih berdiri untuk membaca, contohnya. Ini gambaran yang pertama. Jadi imamnya masih berdiri, makmumnya udah turun sujud. Udah turun, belum sujud ya, udah turun mau sujud. Maka ketika dia turun untuk sujud, sholatnya si makmum batal. Kenapa? Karena mendahului 2 rukun. Apa saja yang didahului? Yaitu itidal dan ruku. Ruku dan itidal. Imamnya masih berdiri, dia ruku. 1 rukun kan. Kemudian imamnya masih berdiri, dia sudah itidal. Ya, sudah itidal. Kemudian ketika turun, berarti kan sudah 2 rukun tuh. Ruku dan itidal. Ruku dan itidal.
diduluin 2 rukun, maka sholatnya si makmum batal. Sholatnya si makmum batal dengan sebab dia sekedar turun untuk sujud. Itu gambaran mendahului yang pertama. Yang seperti ini mungkin jarang ya. Tapi yang kedua ini bisa saja sering terjadi. Gambaran yang kedua, orang mendahului imam. Contohnya, atau yarka'a qoblahu. Si makmum ruku sebelum imam. Si makmum ruku sebelum imam. Kemudian falamma arada an yarka'a. Maka tatkala imam baru mau ruku, rofa, si makmum udah iktidal, duluin. Nah, ini sering nih. Imamnya masih berdiri, makmumnya ruku. Begitu imamnya mau ruku, makmumnya tidak. Balap-balapan gitu ya. Anda ulangin ya. Awiyar ka'aqoblahu. Atau si makmum ruku sebelum imam. Ruku sebelum imam. Gitu kan. Begitu imamnya mau ruku, si makmum tidak. Rofa. Kemudian falam ma'arodaan yarfa'ah saja. Dia udah tidak. Begitu imamnya masih ruku gitu kan. Falam ma'aroda an yarfa, tatkala imamnya mau itidal, sajadah. Makmumnya sujud. Makmumnya sujud. Berarti dahulin berapa rukun? 2 rukun berturut-turut. 2 rukun berturut-turut. Maka yang seperti ini juga membatalkan sholat. Jadi kalau ada, kita sering lihat ada orang sholat di sebelah kita, imamnya belum ruku, dia udah ruku aja gitu kan. Begitu imamnya baru mau ruku, dia udah itidal gitu kan. Begitu imamnya mau itidal, dia udah sujud. Duluin. Maka yang seperti ini sholatnya si makmum batal. Sholatnya si makmum batal dengan sebab mendahului 2 rukun. Jadi kiaskan saja dengan rukun-rukun gerakan yang lain gitu ya. Maka itu membatalkan sholat. Tape. Ini gambaran duluin imam. Nah sekarang gimana gambaran orang itu ketinggalan dari imam? Ketinggalan dari imam yang membatalkan sholat. Kata beliau, wasuratu takhallufi, dan gambaran orang ketinggalan dari imam adalah an yazulal imamu an haddil i'tidal wal ma'mumu fil qiyami masalan. Yaitu imam turun meskipun belum sujud ya, turun an haddil i'tidal, dari posisi i'tidal, dari batasan i'tidal, wal ma'mumu fil qiyami masalan, sedangkan makmumnya masih berdiri. Makmumnya masih berdiri, imamnya sudah mau sujud. Imamnya sudah mau sujud. Maka ini membatalkan sholat. Sholatnya siapa? Sholatnya si makmum. Sholatnya si makmum. Nah, tadi kan katanya ini 2 hal ini membatalkan sholat kalau tanpa udzur. Nah, kalau dengan udzur maka gimana? Berarti kan kalau dengan udzur tidak membatalkan sholat, kan gitu kan? Nah, sekarang pertanyaannya udzurnya apa? Udzurnya apa? Kata beliau, wal udhru fi sabqi huwa, dan udzur dalam duluin imam. Berarti kalau melakukannya ini gara-gara udzur ini, maka tidak batal. Itu apa? An-nisyanu wal jahlu faqat, yaitu lupa dan tidak tahu saja. Lupa dan tidak tahu saja. Berarti kalau lupa, maka tidak batal sholatnya. Kalau lupa tidak batal sholatnya. Lupa, baik lupa gara-gara dia lagi sholat gitu kan, atau lupa hukumnya. Oh iya, nggak boleh ya. Ah, itu lupa nggak apa-apa. Udzur. Atau tidak tahu. Nah sama tidak tahunya ini bukan semua orang kemudian dianggap tidak tahu gitu kan. Tidak tahunya ini ketidaktahuan yang dapat udzur. Yaitu siapa? Yaitu orang yang baru masuk Islam atau orang yang sudah masuk Islam dari dulu tapi dia hidup tidak di lingkungan yang tidak ada yang ngajarin dia. Artinya nggak ada orang satupun yang tahu di sekitar dia. Kalau ada pengajian, ada orang yang tahu, ada yang bisa ngajarin dia bahwasanya nggak boleh duluin imam dalam sholat, maka ketidaktahuannya tidak dikasih dispensasi. Artinya meskipun dia ngaku nggak tahu, ya karena memang dia nggak tahu karena nggak pernah ngaji, tetap sholatnya batal gitu ya. Tetap sholatnya batal. Ini yang disebut dengan al-udhur bil jahli gitu ya. Udhur karena ketidaktahuan. Itu tidak semua ketidaktahuan itu dikasih udhur. Begitu. Kemudian wafit takholufi, dan dalam gambaran takhalluf ketinggalan,
Huma wa ghairuhuma, yaitu dua hal tadi, yaitu sama, lupa dan kita tidak tahu kan. Kalau dalam urusan ketinggalan, gitu, ketinggalan dari imam, itu udurnya dua sama, lupa dan ketidaktahuan, wa ghairuhuma, dan ada alasan yang lain. Ada alasan yang lain. Mimma yanifu ala ashri masaila madkuratun fil mutawwalat. Yang mana itu hampir, ya, hampir-hampir mendekati 10 alasan, 10 permasalahan yang disebutkan dalam kitab-kitab yang tebal, kitab-kitab yang panjang. Ini kitab dasar gitu ya. Ini kitab dasar, tidak dibahas di sini. Jadi udzur kalau dalam ketinggalan itu salah satunya, salah duanya lupa atau tidak tahu, dan nyusul bacaan imam. Nyusul bacaan imam dalam kasus-kasus yang gambarannya panjang gitu ya. Insya Allah nanti kalau kita ke kitab-kitab yang lain, insya Allah dibahas. Kemudian kata beliau, wa kharaja bis tabaqi bima dzukira as-sabaqu bi aqal. Dan keluar dari mendahului imam pada poin yang sudah disebutkan, itu as-sabaqu bi aqal lah, yaitu mendahului imam tapi kurang dari 2 rukun gerakan. Nggak nyampe 2 rukun gerakan. Fala tabtul bihi. Maka ini nggak membatalkan sholat. Jadi kalau misalkan dulu, kalau kan tadi kan duluin imam 2 rukun, maka sholatnya batal. Tapi kalau cuma satu, maka nggak batal. Lakin yahrumu, akan tetapi haram in kana bi ruknin. Haram kalau itu mendahului imam dengan 1 rukun penuh. Dengan 1 rukun penuh. Contohnya kayak tadi, imam masih berdiri, dia ruku. Kemudian imam masih berdiri, dia itidal. Kan duluin imam 1 rukun penuh, yaitu ruku. Nah, ini haram. Ini haram. Wa kadza bi ba'dihi inda romli. Begitu juga kalau mendahului imam dengan sebagian rukun yang berupa gerakan. Kalau tadi kan 1 rukun penuh, imamnya masih berdiri, dia sudah ruku. Imamnya masih berdiri, dia sudah itidal. Itu 1 rukun penuh. Itu haram tapi tidak batal sholatnya. Demikian juga sebagian rukun. Misalkan imamnya masih berdiri, dia sudah ruku. Kemudian imamnya baru ruku. Kan berarti kan duluin sebagian rukun. Nggak nyampe 1 rukun penuh, sebagian rukun. Itu juga haram menurut Imam Romli, menurut Ar-Romli. Khilafan libni Hajarin al-Mu'tamidi du fihi al-karohata faqat. Yang mana kata Imam Ibnu Hajar, itu yang muktamad menurut beliau adalah makruh saja. Ya, makruh saja. Yang memuktamadkan di dalam duluan imam pada sebagian rukun itu makruh saja. Seperti itu. Kemudian kita bilang, wa hadhihi al-khoslatul hadiyata asyarata minal khisali lati tabtul biha shalah. Dan ini adalah pembatal sholat yang ke-11 dari hal-hal yang membatalkan sholat. Kemudian yang nomor 12, wa biniyati qat'is shalah. Sholat menjadi batal gara-gara sebab niat untuk memutus sholat. Niat memutus sholat, beneran niat memutus sholat, bukan sekedar was-was, lintasan-lintasan saja. Maknanya anna sholat tatap tulu aidon biniyatil khuruj minha halan. Maknanya bahwasanya sholat menjadi batal juga dengan sebab niat keluar dari sholat ketika itu. Lagi sholat misalkan, kemudian dia niat, mau tak batalin niat pengen batalin, maka langsung batal. Au ba'da raka'atin masalan, atau setelah beberapa rakaat contohnya. Misal lagi sholat kemudian dia niat begini, nanti masuk rakaat ketiga tak batalin sholatnya. Masuk rakaat ketiga tak batalin sholatnya. Misalkan begitu. Maka juga langsung batal ketika itu juga. Maka langsung batal, nggak perlu antum nunggu sampai rakaat ketiga. Ketika antum niat, saya akan membatalkan sholat saya di rakaat ketiga, ketika itu juga batal. Walau ila sholatin ukhra, meskipun kepada sholat yang lain, yaitu maksudnya dia niat untuk mengganti sholat dengan sholat yang lain. Contoh misalkan ada orang lagi sholat asar, kemudian lagi sholat asar dia ingat, oh iya tadi belum sholat zuhur. Misalkan kelupaan sholat zuhurnya.
Dia beneran lupa gitu kan. Kemudian lagi sholat asar, terus dia ingat, oh iya, tadi belum sholat zuhur. Lagi sholat asar, kemudian dia ganti niatnya jadi sholat zuhur. Maka ketika itu sholatnya batal. Ketika itu sholatnya batal. Limunafatihi lil jazmil masyruti dawamahu fiha. Dawamuhu fiha. Karena bertentangannya niat memutus sholat dengan jazm, dengan apa namanya, harus ajak begitu ya, harus pasti al masyrut yang disyaratkan dawamuhu, dawamnya terus menerusnya, jazm fiha di dalam sholat. Jadi sholat itu harus terus menerus seperti itu ya, nggak boleh kemudian diputus di tengah-tengah, nggak boleh. Makanya kemarin sempat dibahas, boleh nggak sih kita lagi sholatnya sholat wajib ya, sholatnya sholat wajib, kemudian di tengah ibadah wajib, kemudian di tengah-tengah diputus. Lagi sholat ada orang assalamualaikum, assalamualaikum, kemudian kita putus. Jawabannya nggak boleh. Jawabannya nggak boleh. Kenapa? Karena sholat wajib itu disyaratkan jazm, dan jazmnya itu dawam sampai selesai. Gitu ya. Kemudian kata beliau, wa hadhihi al-khoslatu tsaniyata asyarata min al-khisal allati tabtul biha shalah. Dan ini adalah pembatal yang ke-12 dari pembatal-pembatal sholat. Kemudian yang ke-13 kita cepat saja ya, udah mau isya. Wa bi ta'liqi qat'iha bi syai'in, yaitu dengan mentaklik, dengan menggantungkan qat'iha, memutus sholat bi syai'in, dengan sesuatu. Jadi dia kasih syarat, kalau terjadi ini maka saya batalkan sholatnya. Maknanya anna sholat tetap tulu aidan bi ta'liqil khuruji minha bi khusuli syai'in. Bahwasanya sholat jadi batal juga bi ta'liqi khuruji minha, dengan menggantungkan niat keluar minha dari sholat bi khusuli syai'in, dengan sebab terjadinya sesuatu. Misal lagi sholat, dia lagi nungguin temannya katanya mau datang. Nanti jam 12 misalkan temannya mau datang ke rumah. Dia sholat di rumah misalkan. Ini sholat di rumah, kemudian nanti kalau teman saya datang, saya batalkan sholat saya. Nanti kalau teman saya datang, maka saya batalkan sholat saya. Atau lagi nunggu GoFood gitu kan. Lagi sholat, kemudian dia nunggu GoFood. Habis pesan GoFood, dia sholat. Terus dia niat waktu lagi sholat, nanti kalau abang GoFoodnya datang, saya batalin sholat saya ambil GoFoodnya. Kalau dia niat seperti itu, maka langsung batal sholatnya. Maka langsung batal sholatnya. Wa illam yu'lam wujuduhu fiha. Meskipun tidak diketahui wujuduhu, adanya sesuatu itu di dalam sholat. Artinya terjadi nggak? Terjadi nggak? Belum tahu. Belum tahu. Itu tetap batal. Au kana muhalan adatan. Atau bahkan ditaklik dengan sesuatu yang mustahil secara adat. Kasu'udi sama. Contohnya naik ke langit. Maksudnya gini, kalau saya bisa naik ke langit, maka saya batalkan sholat saya. Gitu. Kalau saya bisa naik ke langit, maka saya batalkan sholat saya. Maka itu juga batal. Kenapa? Karena itu muhalan adatan. Sesuatu yang mustahil tapi secara adat. Makanya di dalam mukjizat itu kan sesuatu, definisinya khariqun lil adah, sesuatu yang di luar adat. Jadi mustahil secara adat, tapi tidak mustahil secara akal. Contohnya Nabi Musa membelah laut gitu kan. Secara adat mustahil nggak mustahil, gimana caranya orang membelah laut? Tapi secara akal mustahil nggak? Enggak. Secara akal tuh maksudnya terbayang di akal. Oh iya, apa namanya, akal kita bisa membayangkan gimana laut itu terbelah. Begitu juga dengan mukjizatnya Nabi Muhammad, Isra Mi'raj. Manusia naik ke langit ke-7 gitu kan, dengan buruk dari Mekah ke Baitul Maqdis dalam waktu 1 malam. Itu muhal akal kan itu. Muhal ada. Nggak mungkin, mustahil. Mustahil gimana caranya? Tapi apakah tidak terbayang di benak gitu kan? Terbayang di benak. Kalau terbayang di benak itu namanya muhalan adatan. Mustahil secara adat. Mustahil secara adat, tapi tidak mustahil secara akal. Jadi kalau dia taklik keluar sholatnya dengan sesuatu yang mustahil secara adat, maka tetap batal. Contohnya kayak tadi, saya akan membatalkan sholat saya seandainya saya bisa membelah laut gitu. Maka tetap batal tuh. Karena itu bukan sesuatu yang mustahil terjadi gitu ya. Karena para nabi melakukannya. Maksudnya para nabi bisa melakukan itu. La in kana muhalan aklan.
Tidak kalau itu sesuatu yang mustahil secara akal. Makanya mukjizat itu tadi definisinya khorijun lil adah, sesuatu yang di luar kebiasaan, bukan di luar akal. Kalau di luar akal contohnya gimana? Kal jam'i bainad diddaini. Contohnya terkumpulnya sesuatu, terkumpulnya dua hal yang bertentangan dalam satu hal. Katuli wal qasr li syai'in wahidin fi waqtin wahidin. Contohnya panjang dan pendek pada sesuatu benda pada waktu yang sama. Itu juga mustahil. Atau lebih gampangnya, benda itu bergerak dan juga diam. Bergerak dan diam itu kan dua hal yang bertentangan. Kemudian dibilang benda itu bergerak dan diam gitu kan. Nah, itu namanya mustahil akal. Mustahil akal. Jadi mukjizat itu tidak seperti itu. Mukjizat itu bukan melakukan sesuatu yang mustahil akal. Kenapa? Karena nggak bisa terbayang. Antum nggak bisa membayangkan kan? Gimana caranya benda itu bergerak dan diam secara bersamaan. Nah, itu namanya mustahil akal. Kalau mustahil adat itu ya mustahil, tapi akal masih bisa membayangkan. Paham ya? Maksudnya ya. Terakhir, kata beliau, hadhihi al-khoslatus salisata asyarata min al-khisal yatabtul biha sholat. Ini adalah pembatal sholat yang ke-13. Kemudian yang ke-14, wat-taruddudi fi qat'iha, yaitu ragu-ragu dalam memutus sholat. Al-makna, maknanya, anna sholat tetap tulu aidan bitaruddudi fil khuruji fi minha. Yaitu sholat juga bisa menjadi batal dengan sebab ragu-ragu dalam keluar dari sholat atau tidak. Saya batalin nggak ya? Saya batalin nggak ya? Kayak gitu maksudnya. Tak batalin nggak? Tak batalin nggak? Kalau ragu-ragu seperti itu maka langsung batal. Walau ila ukhra, meskipun dia sambung atau dia ganti dengan niat sholat yang lain. Misalkan kayak tadi lagi sholat, kemudian dia ragu-ragu, tak ganti niatnya nggak ya? Tak ganti niatnya nggak ya? Nah, itu juga langsung batal. Wa kataruddudi fil khuruji at-taruddudi fil istimrar. Ragu-ragu dalam keluar itu juga sama dengan ragu-ragu dalam lanjutin. Misalkan tak lanjutin nggak ya sholatnya? Tak lanjutin nggak ya sholatnya? Itu juga batal. Wadhalika lima dzukira. Hal itu karena yang disebutkan di dalam al-khaslatis saniyata asyarata. Sebagaimana disebutkan dalam pembatal yang ke-12. Ya. Hadhihi al-khoslatur rabi'ata asyarata minal khisalil lati tabtul biha sholat. Dan ini adalah pembatal sholat yang ke-14. Begitu. Wallahu ta'ala bisawab. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Yang benar tentangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan yang salah dari saya pribadi dan dari syaitan, dan saya mohon atasnya. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.